Suaranya guys ya gangguan ya. Dari sananya gangguan guys suaranya. Di sini udah dipulin. Ini Anies Muhaimin OTW ke KPU ya guys ya. Perjalanan dimulai teman kumparan dari kantor DPP Nasdem menuju ke kantor KPU. Ada beberapa mobil yang sudah disiapkan dan Anies beserta Muhaimin ini berada di mobil paling depan. Sekaligus mereka menyapa relawan pendukung yang berada di DPP Nasdem ikut juga mengantarkan mereka ke gedung KPU RI. Perjalanan dari Nasdem menuju ke KPU ini kurang lebih memakan waktu 15 menit. Tidak begitu jauh jaraknya. Dan kita lihat juga di sini ada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Ya 15 Woi, menit yang kalau nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh. Siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. ya 15 menit kalau waktu normal ya. Kalau Dan ini adalah gambar udara di depan seperti gedung ini mah Nasdem nggak bakal nyampe 15 menit ya, bisa-bisa setengah jam, Polisi bisa 1 mengerahkan jam kurang lebih ada ini. 2000 petugas ataupun juga personil untuk mengamankan jalannya Wow, polisinya pendaftaran 2000 personil guys ya buat Cawapres ngamanin di ya. KPU. Sejumlah ruas jalan juga dialihkan sementara selama proses pendaftaran ini dilakukan. Diketahui teman kumparan tidak hanya pasangan Anies Caimin saja hari ini yang melakukan pendaftaran ke KPU, namun pada pukul 11 siang nanti juga akan ada pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Buset guys, ini masyarakat citra masyarakat yang rindu perubahan ya. Kalau Anies Muhaimin ini yang pertama kali mendaftar ini nanti ramai, untuk nanti siang Mahfud MD dan Ganjar mendaftar, kalau sepi itu beban mental, pasti kena mental ya. Itu pasti kena mental. Ini pasangan kedua yang akan mendaftar setelah Anies Muhaimin ini nanti pasti kena mental. Soalnya udah dari pagi ngeliat Anies Muhaimin ramainya minta ampun ya. Otomatis Ganjar mau Mahfud nih kalau dia nggak rame nanti kena mental duluan ya. Berarti ini salah satu strateginya Pak Surya Paloh ini daftar pertama ya kan. Jadi pas siangnya atau besok-besoknya ada yang mau mendaftar lagi pasangan lain, itu udah kena mental duluan guys. Soalnya ngelihat masanya Anies Muhaimin waktu mendaftar di pagi harinya begini ya. Coba. Nggak bahaya tah kata Caimin kan. Asli ini nih, nanti pendukung Ganjar Mahfud nanti siang mau daftar kena mental ini. Soalnya ramai banget ini yang antar Anies. Kalau nanti Mahfud sama Ganjar kalah rame bisa kena mental ya. Bisa kena mental Mahfud sama Ganjar nanti. Kalau yang ngantar nanti tuh sepi ya, lebih sedikit dari Anies Muhaimin. Jadi PR buat Ganjar sama Mahfud nanti mau daftar nanti siang itu bukan hanya berkas dan persyaratan pencapresan guys ya, tapi mikirin juga buat nandingin masanya Anies Muhaimin yang sudah mendaftar pagi hari ya. Ini mau OTW guys, mau OTW ke KPU ya. Tuh, Anda bisa lihat aja ya. Gimana nggak kena mental coba nanti yang mau daftar siang nanti ya Ganjar sama Mahfud. Kalau nggak bisa ngumpulin masa lebih banyak dari Anies Muhaimin, kena mental ya. Oh yang pertama daftar ini Anies Muhaimin ini mau OTW ke KPU guys ya. Ini mau ke KPU ramainya minta ampun. Nanti siang Mahfud MD sama Ganjar yang mendaftar.
Kalau masanya Mahfud MD sama Ganjar lebih sedikit dari ini, kena mental. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Yang nganterin Anies Muhaimin, nauzubillah. Masya Allah ramenya. Padet guys. Padet itu. Jumlah polisi yang ditugaskan untuk mengamankan proses pendaftaran Anies dan Muhaimin ini atau Caimin ini 2.000 personil polisi guys yang ngamanin. Ini bisa-bisa 500.000 orang, ini bisa 500.000 orang ini yang nganter ini. Masya Allah. Jakarta macet ya guys hari ini ya. Jadi ini proses Anies sama Caimin mau ke KPU. Yang nganter rame bener. 2.000 personil polisi yang mengamankan ya untuk pengantaran ke KPU ini guys. Nanti siang itu Ganjar sama Mahfud. Kalau Ganjar sama Mahfud nanti yang nganter lebih sedikit dari masanya Anies Muhaimin, bakal kena mental. Yang baru ada silahkan follow dulu guys, saya ikuti dulu halamannya dan juga diterbangkan jempolnya guys. Jempolnya guys ya, jempolnya guys. Ini OTW KPU ya guys ya. Ini lagi OTW KPU. Personil polisi yang ngamanin 2.000 personil. Udah kayak ngawal presiden beneran ya. Padahal ini baru calon presiden loh. 2.000 personil polisi yang ngamanin. Asli ini taksiran saya 1 juta orang ini. Terbangin jempolnya guys, jempol dulu guys ya, deh jempol dulu guys ya, yang mau perubahan jempol dulu guys. Asli nanti kita tayangin juga guys ya, bagaimana nanti Mahfud MD sama Ganjar pas mau ke KPU. Apakah seramai Anies yang nganter atau sepi ya kurang tahu. Nanti kita saksikan ya. Untuk Anies sendiri khusus itu 2.000 personil Brimob yang ngamanin prosesi untuk OTW ke KPU-nya guys. Panas sekali, kipas belum mati. Rame banget guys yang nganter Pak Anies ya. Luar biasa. Anies! Pak Anies! Bukti masyarakat kangen perubahan ya guys ya. Media ngabut.
Buset, ramai bener guys. Oke. Ini udah cepat. Depan lancar. Ya, Reno semakin mendekati perjalanan menuju ke KPU. Bang, belok bang. Kiri. Apa mas? Kata bang. Masuk bang, cepet bang. Masuk bang, cepet bang. Ini mau ke KPU ya guys ya. Jadi waktu jempolnya terbangkan jempolnya dulu guys, jempol dulu ya guys ya. Yang belum follow dulu. Nanti siang Ganjar sama Mahfud MD yang daftar ya guys ya. Apakah akan seramai pengantar Pak Anies? Kita lihat saja nanti ya. Gangguan guys, gangguan ya. Ini Pak Anies lagi mau OTW ke KPU, mau daftar capres dan cawapres dari koalisi perubahan guys. Nanti siang dari PDIP dan P3 ya, dan juga Perindo. Nanti siang itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang daftar. Kita akan lihat seramai apa Mahfud MD dan Ganjar, apakah menyamai ataupun melebihi dari para simpatisannya Pak Anies. Kita lihat aja nanti ya. Banyakan mana simpatisan Pak Anies atau Mahfud Ganjar Pranowo nanti yang akan mendaftar ke KPU. Ini sekarang Pak Anies yang mau OTW ke KPU, nanti siang itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yo, yang baru hadir bantu follow dulu, terbangkan jempolnya guys ya, karena itu cara mendukung channel ini terus berkembang ya guys ya. Jangan lupa dibagikan guys. Jangan lupa di follow guys ya. Gangguan guys ya, gangguan. Gua justru salpo sama mobilnya guys. Aduh, mantap mobil itu guys. Ya, teman kumparan, Anda masih menyaksikan live report proses pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Dan di layar gadget Anda saat ini bisa kita saksikan bagaimana pasangan calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang
tadi bertolak pada pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat dari kantor DPP Partai Nasdem, dan saat ini masih berada di kawasan Jakarta Pusat gitu ya, akan menuju ke gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Dan kalau kita lihat ini Anies dan Muhaimin Iskandar masih berada di kawasan area Masjid Cut Mutia begitu. Kalau berdasarkan jadwal yang dirilis oleh Komisi KPU maksud saya, ini seharusnya pendaftaran atau proses pendaftaran pasangan Anies dan Muhaimin tiba atau dimulai di KPU pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini nampaknya sudah molor gitu ya, 30 menit, karena kalau kita bisa lihat ini bagaimana iring-iringan yang dilakukan oleh dukungan Anies dan Caimin begitu padat sehingga laju kendaraannya bisa dikatakan cukup lambat gitu ya. Dan pada hari ini seperti yang sudah kami informasikan sejak pagi tadi, bahwa yang mendaftar bukan hanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tapi nanti sesuai jadwal yang dirilis oleh KPU, rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan juga dilanjutkan pendaftaran oleh pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nanti kita lihat nih bagaimana, apakah proses pengaturan antara kubu atau pendukung dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD ini, apakah terjadi pertemuan atau seperti apa. Ini tentu sudah dilakukan skenario yang matang oleh tim keamanan yang berdasarkan laporan ada lebih dari 200 personil polisi yang berjaga di sejumlah titik yang memang dianggap perlu diamankan. Di titik-titiknya 200 personil polisi ya. Yang khusus ngawal Pak Aniesnya sendiri 2.000. Suaranya gangguan guys ya. Oke teman kumparan, kita masih menyaksikan perjalanan dari pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang ini masih di kawasan Menteng begitu ya. Dan di sebelah kiri gadget Anda ini adalah gambar suasana di depan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana memang sejak pagi tadi ratusan atau bahkan ribuan dari simpatisan atau pendukung dari pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah memadati kawasan depan KPU RI. Yang baru ada bantu follow dulu guys ya, yang belum follow dulu ya. Dan sejauh ini lalu lintas di kawasan KPU RI juga sudah dilakukan skenario untuk pengalihan jalan begitu ya. Oleh karena itu untuk Anda yang akan melintasi kawasan Kuningan, yang belum dan follow juga dulu area guys, sekitar yang belum dari follow KPU dulu, ini yang bisa belum like dulu ya, terbangkan mencari jempolnya, jalur yang belum di alternatif untuk share menghindari dulu ya. kepadatan kendaraan yang nanti pada Dibagikan pukul guys. 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11, karena pada hari ini dijadwalkan akan ada dua pasangan calon presiden
yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sebelah kanan gambar gadget Anda, bagaimana ya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar memang sengaja menggunakan jeep terbuka gitu, memang dengan harapan bisa menyapa langsung para pendukung masyarakat yang tadi kalau disampaikan oleh MC di Partai Nasdem bahwa sejak pagi tadi ada beberapa masyarakat yang sudah standby untuk menyaksikan proses perjalanan dari Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan menuju kawasan KPU untuk mendaftar. Jadi kalau teman Kumparan mungkin masih ingat bagaimana tim Info A1 Kumparan pada saat mewawancarai langsung Anies Baswedan sebelum mendapat pasangan gitu ya, Caimin, dia bilang nanti ketika KPU akan membuka pendaftaran dia akan daftar Pertama kali. dan ini adalah pendaftaran pertama untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Jadi mulai hari ini tanggal 19 Oktober sampai 6 hari ke depan, yakni 25 Oktober Terbangin jempolnya akan guys, ada jempolnya guys, jempol proses dulu guys. pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Yang belum follow dulu ya, yang belum like Jalan, Pak. dulu ya. Pak. Ini Pak Amin lagi Pak Anies sama Pak Muhaimin mau OTW ke KPU guys. Salah. Anies. Bizalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin amada Mustafa Sayyidil Mursalin. Dina Muhammad. Ini sholawat asigil guys ya. Jadi terus kumandangkan sholawat ini guys ya. Biar orang-orang yang zolim, pemimpin-pemimpin zolim, orang-orang zolim bakal perlahan ditunjukkan sama Allah azabnya di dunia ini guys ya. Kan kita bener turun dulu lah. Tenang dulu. Banget ini tersebut. Yang bisa dapat dari dia. Kalian, gantian kan? Bapak. Pak, itu yang mau.
Banget bang. Parah. Lagi juga Bondo. Ada aku paling belakang itu. Waduh. Bondo ada di situ gitu. Waduh, mantap. Dibantu dibagikan Bondo ya. Ya. Live streamingnya dibantu dibagikan. Iya, Teguh Umar. Ya teman Kumaran, ini bisa kita saksikan ya bagaimana pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini tampaknya sudah ada di depan atau di Jalan Teguh Umar ya. Dan saya sudah Udah mau masuk KPU ya, udah mau nyampe KPU nih. kalau tadi kita lihat itu ada bus ya yang Ganjar Pranowo gitu. Ini bisa digambarkan nih, titik persisnya ini gimana nih? Ini kalau kita lihat sebenarnya cukup menarik ya. Pergerakan Anies dan Caimin tadi bergerak dari kantor Nasdem menuju ke KPU, tapi ternyata rute yang dilewati cukup menarik karena seperti yang bisa kita lihat saat ini mereka sedang melewati Jalan Teguh Umar. Nah, kalau kita lihat tadi sepertinya iring-iringan Caimin dan Anies ini melewati depan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, ini sepertinya cukup menarik. Ada apa di baliknya? Kenapa kemudian rute yang dipilih adalah rute melewati Jalan Teguh Umar, di mana di situ tepat berada di depan rumah Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau kita lihat sekarang itu memang Jalan Teguh Umar di depan rumah Megawati Soekarno Putri tidak terlalu luas ya, sehingga memang kemudian tentu saja tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, ini menarik kalau kita kemudian nanti bisa mengulik kenapa kemudian rute yang dipilih adalah rute Teguh Umar, padahal kan ada rute lainnya. Iya. Kalau misalkan kemudian kita lihat Karena dari, rakyat pengen Anies Megawati kemudian, melihat, rakyat itu tuh memang pengen bisa ada beberapa perubahan. pilihan rute untuk menuju ke KPU. Yang harusnya lebih singkat ya jaraknya. Seharusnya lebih singkat kalau misalkan langsung mau menuju ke Jalan Diponegoro untuk langsung lurus ke Karena KPU. rakyat Nah, ternyata itu yang pengen dipilih Megawati adalah lihat, rakyat Jalan ini Teguh udah Umar. muak. Ini kan Hidup berarti susah ini. harus melewati Taman Suropati dan Ini lain-lain. rakyat pengen ini perubahan. menarik ini kenapa kemudian rute ini yang dipilih oleh pasangan Anies dan Caimin. Iya. Tadi kalau kita perhatikan Wah, saudara-saudara gue yang di Kalimantan di Rempang ya. Caimin gitu ada. Dukung perubahan biar nggak ada Rempang dan Kalimantan lain yang masyarakatnya terusir dari tanah nenek moyang aja. Apa bisa dilihat? Nah, mungkin ini nanti kita bisa konfirmasi ke Anies Caimin langsung atau mungkin ke partai koalisi ketika mereka sudah berada di KPU, karena ada beberapa reporter kita yang berada di lapangan nanti pasti akan langsung mengkonfirmasi kenapa kemudian rute ini yang dipilih. Karena itu tadi seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa pilihan rute lain, kenapa kemudian yang dipilih adalah rute Jalan Teguh Umar melewati depan rumah Megawati Soekarno Putri. Kalau sekarang udah ada di titik mana? Ini sepertinya sudah hampir berada di Taman Suropati ya, sudah mau masuk ke Jalan Diponegoro kalau kita lihat. Ya, ini kalau kita bandingkan gitu ya, memang nampaknya para pendukung sudah semakin memadati sehingga laju dari kendaraan yang membawa pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sangat melambat, padahal dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harusnya pasangan ini ada di KPU pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Karena bukan hanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendaftar ke KPU sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2024. Jadi sesuai dengan Jadi ini habis selesai Pak Anies sama Caimin daftar, begitu ya. nanti akan ada pasangan Ganjar dan Mahfud MD guys ya. Dan teman-teman nanti seperti yang disampaikan oleh Ikhwanul Habibie bahwa rangkaian di KPU juga akan selain memberikan berkas pendaftaran untuk kelengkapan bakal calon presiden dan wakil presiden, tapi juga nanti akan ada kesempatan konferensi pers ya, akan ada yang di statement yang akan disampaikan oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini. Semoga nanti teman kita bisa mengkonfirmasi sebenarnya apa tujuan dari laju yang dilalui gitu ya, dari tadi DPP Partai Nasdem kemudian mau ke KPU lewat dulu nih, permisi dulu begitu ya.
ke depan rumah. Lebih tepatnya mungkin menyapa. Menyapa. Karena kalau kita lihat tadi Cak Imin sempat melambai-lambaikan Iya. tangan ke bus yang bergambar Ganjar Pranowo. Iya, betul. Yang berada di Aduh, sebelah mana ini. nyapa. Nanti kita akan tanyakan langsung ketika Kan cinta damai, kedua pasangan ya ini nggak? sudah sampai di KPU. Oke, BDN. siap. Oke. Nah, kalau kita switch ke situasi di depan Komisi Pemilihan Umum, mungkin bisa kita tampilkan juga Waduh, bagaimana ini gambaran gangguan, guys. depan KPU nampaknya juga Gambarnya sudah macet ini, bersiap. gangguan ini. Dan ini adalah situasi gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Memang sudah ada nampak penjagaan dari pihak aparat kepolisian. Ingat nggak kejadian di Pagi depan tadi udah melakukan Bawaslu, sterilisasi depan dan juga KPU sudah 2019? melakukan skenario Brutal. untuk pengawalan gitu ya, karena nanti pada hari ini Banyak yang seperti yang ngomongnya tadi brutal. saya sampaikan akan ada 2 pasangan calon yang akan mendaftarkan. Jadi untuk agar tidak terjadi pertemuan gitu antara 2 pendukung, ini nanti tentu ada skenario yang akan dilakukan gitu ya. Dan ini nampak di depan gedung Yang belum KPU, follow-follow dulu, guys. Yang belum follow-follow dulu ya. Situasi Yang terkini belum bahwa follow-follow dulu. ada pengamanan Yang yang belum dilakukan like oleh dulu ya. kepolisian, dan nampak juga para simpatisan atau pendukung dari pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke, Habibie, kalau kita lihat atau kumparan bagaimana melihat proses pendaftaran pertama ini, kalau peta politik yang terjadi kan begitu dinamis karena kemarin dari pasangan calon presiden Ganjar Pranowo juga Yang baru belum saja follow-follow dulu, guys. Yang belum mengumumkan, like dulu, guys. wakil presiden gitu ya, bakal calon wakil presidennya yakni Mahfud MD, dan nampaknya langsung juga nih ingin merapat ke KPU untuk segera mendaftarkan. Bagaimana kumparan melihat dinamika jelang pemilu 2024 ini? Nah, sebenarnya kalau kita kemudian melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi belakangan kan cukup menarik ya. Kita coba bahas dulu yang sekarang sedang akan mendaftar adalah Anies dan Caimin. Bagaimana ketika sebulan lalu kemudian Caimin tiba-tiba merapat ke kubu Anies Baswedan, kemudian langsung dipilih menjadi cawapres, itu kan cukup menarik dinamikanya gitu. Belum lagi kemudian nyambung ke kemarin yang terjadi di DPP PDIP saat kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Wah, Ganjar sengaja Pranowo. nggak tidur Padahal loh, guys ya, sebelum nunggu Mahfud MD, video ini, itu guys juga ya. ada beberapa nama yang Jadi bermunculan buat gitu. kalian Ada silakan Sandiaga di Uno, follow, kemudian like dan share sempat ya, guys ada ya. Gibran, ya kan? Kemudian yang Gibran kemudian di saat ini sedang disangkut pautkan akan menjadi salah satu calon untuk dipinang oleh Prabowo Subianto. Nah, akhirnya kemudian Ya, Megawati jelas. memilih Mahfud MD. Kan Nah, MK-nya malah sudah kemudian dilobai. yang kita lihat saat ini adalah ternyata Sudah dilobi MK-nya bisa ya. dikatakan keputusan-keputusan itu selalu terjadi last minute gitu. Ketika dulu kemudian Surya Mahkamah Paloh keluarga, memilih katanya. Beredar Caimin, di media dan sosial kemudian Mahkamah keluarga. Megawati Soekarno Putri memilih Mahfud MD sebagai cawapres, itu selalu terjadi di last minute. Kalau yang terjadi di Nasdem bahkan lebih menarik lagi, karena beberapa partai koalisi tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Caimin sebagai cawapres. Sehingga saat itu kalau kita ingat, beberapa waktu setelah Caimin ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan, salah satu partai koalisi, Partai Demokrat, langsung menyatakan keluar dari partai koalisi pendukung Anies, dan sekarang Partai Demokrat ada di kubu Prabowo. Yang menariknya, sampai sekarang Prabowo belum memilih dan belum menentukan siapa cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi. Yang kasihan Walaupun AHY ya, pasca kecewa putusan MK sama kemarin kan Anies kemudian nggak selalu dipilih jadi dihubungkan dengan cawapres, Gibran. ke Prabowo Walaupun ya Gibran kayak sampai juga sekarang juga dipilih. masih belum menjawab ya. Iya. Kalau dari wawancara terakhir kita dengan Gibran, sekitar 3 hari menjelang putusan MK kemarin kan Gibran cuma menjawab, ya umur saya belum cukup dan saya akan mengalir saja. Tapi kan sekarang umurnya bisa dicukup-cukupkan. Betul. Gitu. Iyalah. Nah, mengalirnya akan ke arah mana ini menarik tentu Ya saja. kan Iya. Ada- Kita nantikan nanti. Tentu kalau tadi ada kita paman bicara ya bahwa yang politik ketua. last minute Aduh, ini ada masih, paman kan ketua begitu MK. dilakukan gitu ya untuk bagaimana nanti meminang calon wakil presiden yang akan diusung oleh masing-masing pamannya partai. Kita ketua lihat lagi MK. teman kumparan, ini Walaupun adalah umur situasi nggak cukup, terkini di depan Mah, KPU bisa, Republik tenang Indonesia, aja. bagaimana para simpatisan pendukung pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus sudah pagi tadi ya sudah berada di sini. Dan ini kalau kita lihat mobil jeep iring-iringan yang mengantarkan Anies Baswedan juga sudah mulai mendekat
Tadi rutenya yang seperti kita sampaikan dari DPP Partai Nasdem yang semestinya bisa ada rute cepat gitu ya menuju ke KPU RI, tapi nampaknya melipir sedikit ke depan Teguh Umar atau bagaimana itu adalah tempat atau kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bahkan tadi yang menarik adalah Yuk guys, yang belum follow dulu ya, yang belum like dulu. Ganjar guys. Pranowo begitu. Dan ini kalau kita perhatikan adalah mobil Jeep yang ditumpangi oleh Surya Paloh dan juga sejumlah partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada Presiden PKS, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum PKB ya, dan tentu saja juga Bener ada kan, setengah ketua umum jaman dari kan, Partai soalnya macet Nasdem. guys ya, Dan padat, sebenarnya rame banget. posisi Anies Baswedan Itu dan bisa-bisa juga setengah juta Muhaimin orang itu Iskandar yang nganter ini Anies ke sepertinya KPU. ada di depannya begitu ya. Dan ini kita lihat Bi, kalau kita lihat ini posisinya udah di mana nih? Oh, sebenarnya gua kalau kita tahu lihat, kenapa Pak sepertinya ini Anies sudah, lewat depan rumah tidak Mega. terlalu jauh lagi akan sampai Biar ke nanti perempatan pas yang nanti menuju KPU. siang Ganjar sama Perempatan Mahfud antara MD Jalan mau daftar ke Diponegoro menuju KPU. jalan, yang masuk ke KPU. Bu Meganya udah lihat, waduh masanya Anies yang nganter Anies ke KPU ramai banget kan. Jadi biar seru ya kan, jadi kata Bu Mega aku nggak mau kelesain nih, kan jadi seru ya. Terkini bagaimana prosesi pendaftaran bakal calon presiden dan juga Jadi wakil seru, presiden guys. pemilu 2024 yang pada hari ini akan ada diisi oleh dua pasangan calon Sekalian presiden. kita bisa Yang pertama lihat pada pukul semestinya pukul 8 fakta waktu survei Indonesia Barat adalah di pasangan TV Anies yang di Baswedan Jakarta dan itu juga bener Muhaimin nggak? Iskandar. Nah ini yang nganter Dan kan nanti masyarakat pada hari Jakarta. ini yang Mereka tuh direncanakan survei-survei di pada Jakarta 11 kan. juga Kita akan ada lihat pendaftaran ramean dari mana, pasangan bener nggak? calon Hasil presiden surveinya Ganjar Pranowo selalu dan di Mahfud atas. MD. Dan ini Ya kita kan? saksikan Kita lihat dari bagaimana yang split nganter visual ntar. yang ada di depan gedung KPU RI dan juga proses perjalanan dari tim Anies dan Muhaimin Iskandar. Masyarakat sudah rindu akan perubahan ya guys ya. Ini Pak Surya Paloh guys. Buka jalan woi, buka jalan, buka. Banteng minggir. Pak Anies mau lewat, banteng minggir.
Astagfirullah, bisa aja. Itu rakyat guys ya yang ngomong ya. Banteng minggir, Pak Anies mau lewat. Banteng minggir. Gua lihat ini menit keberapa, ntar mau gue bikin reel nih. 2 jam nih. Dengar nggak teman-teman tadi ngomong? Banteng minggir, Pak Anies mau lewat. Gitu. Ada-ada aja masyarakat ya. Amin, amin dong. Dirgopal. Buset, ramai banget yang nganter Pak Anies, wes. Oke, teman kumparan, Anda masih menyaksikan live report jelang pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Ini adalah nampak gambar bagaimana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah tiba di area sekitar Taman Suropati begitu ya. Sebenarnya jaraknya udah sangat dekat ya Bi ya, tapi ini karena jalannya begitu lambat tentu ini akan memakan waktu gitu. Betul. Ditambah lagi nih para pendukung simpatisan. Nah, untuk pendukung Amin ini juga sudah ada sejak pagi tadi, ada ribuan kalau laporan dari tim kumparan ada di lokasi. Ini ada ribuan massa yang memang sejak pagi tadi sudah memadati kawasan ini. Tapi ngomong-ngomong deh, sebenarnya ada yang menarik fakta. Bukan ribuan, udah jadi puluhan ribu. hari ini kan ada 2 pasangan yang akan mendaftar ke itu, KPU. santai. Yang pertama yang sekarang sedang kita lihat adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yes. Nanti pukul 11 kalau tidak molor lagi akan ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Betul. Fakta menariknya adalah mereka berempat sama-sama adalah alumni UGM. Iya benar sekali ya. Mahfud MD walaupun dia terkenal sebagai alumni UI, tapi jangan lupa bahwa pasca sarjananya ada di UGM. Sehingga hari ini 4 alumni UGM akan mendaftar ke KPU untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Itu tambah naik lagi nama apalagi UGM kalau ya. nanti juga ternyata saya nggak tahu apalagi kalau apakah Anies Prabowo jadi akan memilih presiden, juga atau mungkin memilih ntar SOY, pembuktian baru itu bukan ijazah UGM UGM gitu. si Nganu ya bahaya itu. Nah mungkin kita Si Nganu kan bisa katanya sedikit membahas ijazah dari ya. UGM. Tapi ngomongin alumni UGM begitu ya. Ini kan Ganjar itu kan kalau nggak salah masih menjadi ketua alumni UGM ya. Ganjar masih menjadi ketua Kagama. Kagama. Nah, itu nanti bagaimana tuh di grup alumni akan bingung nih akan Mau memilih siapa begitu ya? karena alumni semuanya UGM. masih Jadi jadi Sivitas alma mater yang Akademika sama ini. UGM siapa yang akan Anda pilih di antara 4 orang yang akan mendaftar hari ini itu menarik. Iya, Dan boleh jangan juga lupa nih, juga teman-teman. sekarang Jokowi juga alumni UGM loh. Nah, Gitu. Katanya teman kalau kumparan yang juga terakhir boleh tadi nih itu katanya alumni ya kan, berstatement tapi ini. Mungkin ijazah ada aslinya teman-teman kan UGM belum boleh komen ditunjukin juga sampai di live sekarang chat kan. YouTube kita untuk bagaimana Kita nggak mau seuzon pandangan ya. teman-teman Ya, cuma kan terkait, memang benar faktanya fakta kan. menarik yang tadi disampaikan oleh wakil Ijazahnya belum sampai pemimpin sekarang redaksi belum pernah Kumparan, dilihat di Farhan Habibie. publik. Oke, Bi, kalau Yang kita asli lihat ya, nih kalau peta fotokopian politik udah. ya, untuk pemilu 2024 itu sangat dinamis, pergerakan begitu cepat. Tadi disampaikan politik last minute juga
dilakukan oleh sejumlah pasangan atau partai pengusung begitu. Tapi kalau ngomong elektabilitas, ini bagaimana sejauh ini pandangan atau pantauan dari Kumparan? Nah, elektabilitas nggak usah memang patokan kemudian survei TV. elektabilitas Ya, ini, itu mau bisa pesan. kita bisa bedah ke beberapa waktu ke belakang gitu kan. Di beberapa waktu ke belakang, di beberapa survei Ganjar Pranowo itu nomor 1. Oke. Survei terbaru yang Oke guys ya, katanya nomor 1 kan. Nanti kita buktiin guys ya. 8,9%. Walaupun Ini Pak Anies segini jaraknya ramenya dengan nanti Ganjar pas Pranowo tidak jauh, Ganjar karena Pranowo Ganjar sama 37%. Mahfud MD daftar Sedangkan Anies ke Baswedan KPU, kita lihat di rame nggak berbagai yang survei nganter. masih Katanya kan berada survei nomor 1 di nomor Jakarta. 3, akan tetapi mengalami kenaikan. Jadi sekarang di survei terakhir dari Poltreking itu angka elektabilitas Anies ada di sekitar 19,9%. Ini cukup menarik. Nah, tapi kemudian kalau kemudian kita lihat ya komposisi kalau tadi sama-sama komposisinya dua paslon ini antara Ganjar dan Anies itu sama-sama UGM, ada yang menarik lagi adalah komposisi cawapresnya. Dua-duanya baik Mahfud ataupun Muhaimin berasal dari Jawa Timur. Muhaimin Iskandar dari Jombang, Mahfud MD dari Madura. Nah, sangat terlihat memang kemudian suara di Jawa Timur ini menjadi perebutan. Tapi sedangkan bagaimana dengan Prabowo? Tapi Prabowo 2019 sangat kuat di Jawa Mahfud Barat. MD digeruduk Apalagi, sama masyarakat Madura kalau ya. kita Ingat lihat nggak di kejadian itu? beberapa survei, Viral kan Prabowo di masih TV. sangat unggul di Jawa Barat. Nah, Mahfud apakah MD rumahnya kemudian digeruduk dengan- sama warga Kalau kita lihat dua di Madura. pasangan ini ya, antara Ganjar dan 2019. Mahfud, kemudian Anies dan Imin yang kemudian dua Itu gara-gara capresnya Pilpres juga dua itu. capresnya sama-sama dari Jawa Timur, Jawa Timur. akan bisa memenangkan suara di Jawa Barat atau tidak. Iya. Jangan lupa pemilih di Jawa Barat itu paling banyak se-Indonesia. Oke. Jadi Jawa Timur itu penting, tapi jangan lupakan Jawa Tengah dan Jawa Barat, di mana Jawa Barat juga adalah lumbung suara terbesar di Indonesia gitu. Jadi menarik kemudian kalau kita nanti akan melihat bagaimana strategi antara tiga pasangan yang sekarang masih 2,5, karena Prabowo belum punya pasangan gitu kan. Jadi kita hitung saja masih dua setengah calon gitu ya. Bagaimana kemudian mereka akan memperebutkan suara-suara di lumbung terbesar. Ada Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini menarik. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat Prabowo, kan sampai sekarang Prabowo belum memilih cawapres ya. Walaupun kemudian sekali lagi nama Gibran kemudian disebut-sebut setelah ada putusan MK. Sepertinya kalau kita melihat kondisi saat ini mungkin Prabowo baru akan memutuskan cawapresnya itu setelah tanggal 20. Setelah tanggal 20. Mengapa tuh? Nah, biasanya kan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi cawapres itu perlu konsensus dari ketua umum semua partai pengusung ya, kecuali Nasdem ya. Dia bisa menunjuk langsung Caimin saat itu, Surya Paloh gitu. Nah, saat ini di kubu Prabowo ada satu ketua umum yang sedang tidak berada di Indonesia, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan saat ini sedang kunjungan kerja ke luar negeri mendampingi Presiden Jokowi. Kemarin dari mulai hari Senin berada di Beijing, China untuk menghadiri KTT, kemudian lanjut sampai tanggal 20 nanti ada di Riyadh, Arab Saudi. Sehingga mungkin kalau kita lihat dari kondisi saat itu, mungkin baru bisa diumumkan atau bisa diputuskan siapa cawapres Prabowo itu sekitar tanggal 21 atau 22. 21 atau 22. Nanti kita lihat juga ya, apakah langsung gercep daftar Betul. ke KPU atau masih menunggu di hari Senin tanggal 23 begitu ya. Betul. Dan jangan lupa Zulhas itu di sana juga sama Presiden Jokowi loh. Wow. Ada apa nanti kan? Ada apa Iya, nanti? Zulhas Kalau kan kita sama Presiden melihat Jokowi. kondisi yang Kan kemarin gitu, Gibran. bahkan Puan Maharani itu mempertanyakan sebenarnya Presiden Jokowi ini mau kemana sih, masih dukung Ganjar atau tidak gitu. Nah mungkin itu nanti akan terlihat setelah tanggal 20. Presiden nggak boleh menyatakan dukungan kepada salah satu paslon ya guys ya. Kenapa? Nah, itu juga menarik, karena sudah kemudian, aturan konstitusi. Kalau ada Presiden Jokowi presiden yang mau salah satu cawe-cawe, di Indonesia, dia akan yang mau lanjut ikut ke Surabaya, campur di situ mendukung akan salah ada satu, peringatan Hari itu Santri. udah Nah, ini pantas menarik nih. dimakzulkan ya. Jawa Timur mau Aparat, tidak mau menjadi salah pegawai satu negeri sipil, lumbung suara yang menjadi pejabat perebutan negara semua itu paslon. nggak boleh menyatakan Kalau kita lihat, dukungan nah, ke apalagi salah kemudian satu besok akan ada peringatan paslon, Hari itu Santri nggak di boleh. situ. Nah, kita menarik. Nanti Itu akan menurut ada konstitusi kode-kode Indonesia. Kalau dari ada yang Jokowi, mendukung salah satu berarti dia akan mengarah kemana, inkonstitusional atau pelanggar konstitusi ya. akan sesuai dengan partainya ke Ganjar Pranowo atau justru ke yang lain. Bahkan Puan Maharani aja bertanya-tanya apalagi kita gitu kan. Iya, betul. Itu tentu akan menarik dan artinya dinamika politik untuk pemilu 2024 ini masih sangat seru begitu ya. Nanti terus kita suguhkan bagaimana informasi dan juga pergerakan politik menuju 2024. Dan teman Kumparan,
Kalau kita saksikan lagi di layar gadget Anda, ini adalah dua split visual yang ada di Komisi Jadi Pemilihan nggak Umum bisa ya, di pejabat negara, Menteng PNS Jakarta, dan sebelah menyatakan kanan adalah dukungan bagaimana kepada salah satu iring-iringan paslon. dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang nampaknya masih belum juga sampai ini ke KPU. Tapi yang pasti tadi informasi yang kami terima dari tim kumparan yang ada di lokasi KPU bahwa Jalan Imam Bonjol, yakni persis di depan kantor KPU yang akan menuju ke arah Bundaran Hotel Indonesia dan juga sekitarnya ini ditutup ya. Jadi ditutup sementara jalur di depan KPU, artinya di Jalan Imam Bonjol, dan akan ada skenario lain yang akan dilakukan oleh polisi mengingat nanti akan ada pendaftaran dari pasangan calon presiden lainnya. Jadi buat Anda yang akan melintasi kawasan sekitaran KPU dan juga Menteng ini harus bersiap untuk mencari jalur alternatif agar tidak terjebak dalam kemacetan yang panjang. Mengingat untuk saat ini saja ya pukul 9 laporan dari tim kumparan yang ada di lokasi ada lebih dari ribuan masyarakat pendukung dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang udah tiba atau standby di depan KPU untuk mendukung calon presiden Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Ini kalau kita perhatikan ya, di sebelah kanan itu adalah iring-iringan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan di sebelah kiri adalah KPU yang nanti siap menyambut kedatangan pasangan calon presiden yang akan mendaftar pada hari ini. Ini adalah hari pertama dibuka untuk pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 mendatang, dan ini akan dibuka sampai 6 hari ke depan, artinya tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober. Bi, kalau kita flashback gitu ya 2019, sebenarnya nanti rangkaiannya apa aja sih yang dilakukan di KPU gitu? Oke, jadi rangkaian setelah ini adalah setelah nanti semua calon begitu ya mendaftarkan diri ke KPU, kemudian rangkaian selanjutnya adalah tes kesehatan. Nah, untuk saat ini kita sudah mendapatkan jadwal untuk tes kesehatan. Jadi nanti Anies dan Caimin itu akan tes kesehatan di hari Sabtu besok. Walaupun Anies dan Caimin sudah melakukan medical check up mandiri di Rumah Sakit Fatmawati beberapa waktu yang lalu, tapi kan sebagai syarat resmi mereka tetap akan menjalankan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya akan ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang akan menjalani tes kesehatan juga di RSPAD. Nah, setelah itu baru nanti akan ada tahap verifikasi dan lain-lain sampai akhirnya nanti akan diputuskan oleh KPU calon resmi yang akan menjadi capres dan cawapres di pemilu 2024. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut biasanya. Nah, setelah pengundian nomor urut kita bisa tahu tuh nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, pasti akan disertai dengan jingle-jingle gitu kan. Kalau dulu kita ingat di 2014 2019 kan selalu ada jingle-jingle yang nomor urut ya. Nah, ya. Nanti kan itu dulu akan ada istilah salam 2 jari dan lain-lain ya. Jari, nah, betul. itu baru akan muncul setelah nanti KPU memutuskan resmi capres dan cawapres yang akan mengikuti kontestasi Pilpres dan dilakukan pengundian nomor urut. Sekitar nanti di bulan November kita akan tahu. Oke. Dan nanti November baru nih teman-teman kumparan juga mungkin para Gen Z atau milenial yang selama ini selalu menjadi sasaran para pasangan gitu ya, mengingat angka mereka cukup besar di pemilu 2024 ini ada angka 60% kalau nggak salah ya. 60% lebih ya. Lebih dari 100 juta. Oke, itu angka yang cukup besar dan kalau sekarang kan kita yang disuguhkan adalah bagaimana gimmick politik. Betul. Ya kan, tampilan fisik dan juga gagasan-gagasan awal gitu, belum masuk ke dalam substansi yang memang strategis untuk masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini yang perlu banget ya untuk anak muda melihat bagaimana nanti strategi ke depan untuk para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan teman kumparan, ini situasi di iring-iringan dari tim pendukung ya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau yang tampak di mobil jeep ini adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian juga ada dari pihak yang belum PKB follow dulu guys. Partai pendukung, dan ini nampak juga di sebelah Surya Yang Paloh ada like dulu ya. Presiden PKS ya, yang nampaknya memang sudah
hampir dekat. Tapi dari tadi saya bilang hampir Gangguan dekat, bagaimana tapi nggak nyampe ini. Iya, padahal Iya, gangguan guys dari sononya. hampir 1 jam loh jalan dari Lihat gambarnya. DPP Nasdem sampai ke Yuk, ditetep KPU. dulu Belum jempolnya, sampai guys. bahkan sudah hampir 1 jam. Tapi kan tadi juga melewati jalan yang agak unik karena kemudian rutenya melewati Jalan Tengku Umar. Iya. Dimana kalau tadi kita lihat iring-iringan Ditetep dulu Anies dan jempolnya, Caimin ini coba deh. sempat melewati Jalan Tengku Umar dan melewati depan rumah Megawati Soekarno Putri. Bahkan kalau tadi kita lihat kan Caimin sempat melambai-lambaikan tangan ke bus yang bertuliskan bergambar Ganjar Pranowo yang terparkir di dekat rumah Megawati. Ini kan menarik karena seperti tadi saya sampaikan ada beberapa jalur yang seharusnya bisa dipilih oleh pasangan Anies dan Caimin ini untuk menuju ke KPU dari DPP Nasdem. Tapi ternyata yang cukup unik adalah mereka memilih rute melewati Jalan Tengku Umar gitu. Jalan rute lebih jauh dan juga berpapasan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ibu Megawati ya. Ya, tapi Dan- mungkin Ibu Megawati sudah berada di kantor DPP PDIP yang berada di Diponegoro nih, karena kan Oke. sesaat lagi setelah pasangan Anies Caimin ini kan akan ada pendaftaran pasangan lain yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud Mahfud MD, MD. di mana masa pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kan sudah berkumpul di Taman Proklamasi. Oke. Dan para ketua umum pengusung, partai pengusung akan berkumpul di DPP PDIP yang berada di Jalan Diponegoro. Sebenarnya juga nggak jauh juga dari titik sekarang iring-iring ini berada gitu. Nah, kan sebenarnya nggak jauh nih. Tapi kalau melihat ini nih, melihat bagaimana Anies dan Caimin memutar rutenya melewati Tengku Umar, apakah nanti skenario yang sama akan dilakukan? Ini ya, jangan-jangan masalahnya yang menarik adalah rumah Surya Paloh itu ada di Permata Hijau, cukup jauh kalau kemudian harus pasangan Ganjar dan Caimin harus melewati Ganjar dan Mahfud MD harus melewati rumah Surya Paloh di Permata Hijau, itu harus muter jauh. Apalagi rumahnya Anies ada di Lebak Bulus. Udah di Lebak Bulus, jalannya kecil lagi. Ya kan? Jadi sepertinya hal yang sama tidak akan bisa dilakukan Wah, mantap, oleh 800, pasangan Ganjar dan Mahfud MD. 43 hari, Apalagi kalau kita lihat rute yang sudah dikirimkan oleh tim pemenangan Guys, yang baru Ganjar dan hadir, Mahfud yang MD belum itu kan follow mereka dulu, akan yang belum dari like Taman dulu ya, terbangin Proklamasi jempolnya, kemudian guys, langsung ya. menuju ke KPU ya. Jadi sepertinya akan lebih cepat seharusnya nanti sampai. Ini Please prosesi jangan Pak muter-muter Anies dulu mau ya, menuju nanti ya, ke pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga gedung Mahfud KPU. MD karena dikhawatirkan itu macet banget, apalagi itu siang kan, jam Betul. makan siang gitu. Dan teman kumparan, sehabis ini nanti ini kita masih giliran menyaksikan dari ya, Ganjar bagaimana Pranowo sama proses Mahfud nanti MD pendaftaran, yang mau ke KPU guys. pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ke KPU Menteng Jakarta ini. Dan nanti apa aja sih yang akan diberikan dari pasangan Anies dan juga Caimin selaku bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk mendaftarkan diri di pemilu 2024. Ini kalau kita lihat gitu ya dokumen yang diberikan oleh KPU bahwa nanti pasangan ini akan ada namanya surat pencalonan yang ditandatangani oleh pemimpin partai politik atau gabungan partai peserta politik pemilu begitu ya. Kalau di Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini kan ada PKS, kemudian PKB dan juga Nasdem gitu. Nanti itu yang akan diserahkan. Kemudian ada banyak banget sebenarnya, ada 14 poin, tapi diantaranya lagi itu nanti akan diberikan ke KPU adalah surat pernyataan tidak akan menarik calon presiden dan atau calon wakil presiden, peserta tidak menarik pengusulan atas bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh pemimpin partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dan nanti pasangan bakal capres dan bakal cawapres juga akan memberikan naskah visi dan misi serta program dari bakal pasangan calon. Dan yang keempat, surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. Dan yang kelima, ini juga tidak salah krusial ya, soal KTP dan akta kelahiran bakal pasangan calon dan istri atau keluarga bakal pasangan calon ini juga diserahkan dalam berkas pendaftaran capres dan cawapres. Kemudian ada yang namanya SKCK, itu juga akan diserahkan, dan surat keterangan sehat jasmani serta rohani. Dan poin ke-9 adalah surat persetujuan dan Yo surat guys, yang belum izin follow cuti dulu ya. bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang berstatus menteri dan pejabat setingkat menteri dari presiden. Ini mungkin akan dilakukan ya oleh sejumlah kandidat ya, karena diantaranya masih menjadi
menteri begitu ya, Bi ya. Yang menarik memang kemudian kemarin Mahfud MD setelah ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar, Mahfud MD langsung mengirimkan surat ke Mensesnek Pratikno yang berisi salah satunya adalah memberitahukan bahwa dia telah ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden. Yang kedua kemudian dia ingin meminta waktu ke Presiden Jokowi untuk bertemu. Tentu saja setelah Presiden Jokowi sampai ke Indonesia. Saya baru dapat info ternyata sebelum ke Riyadh, jadi Presiden Jokowi kemarin ke Cina, kemudian akan melanjutkan agendanya ke Riyadh, tapi sekarang sedang umroh dulu. Insya Allah. Sedang umroh, kemudian akan lanjut ke Riyadh dan